Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, selamat siang dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita dapat mengikuti perkuliahan perkoperasian secara daring sinkronus pada siang hari ini. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi perkoperasian dari pertemuan 1, 2, dan juga 3. Adapun kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Azalia Sasmita Najida dengan NIM 25060007 Dan saya Aisyah Revanaya dengan NIM 2506002. Dan saya Desi Sawiranda dengan NIM 2506012. Pada presentasi ini, kami akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama, pengertian organisasi dan ekonomi koperasi, yang kedua, identitas koperasi, dan yang ketiga, tata cara pendirian koperasi. Baik, sebelumnya izin kepada Bapak dan teman-teman semuanya, izinkan saya untuk mempresentasikan materi pertama, yakni terkait dengan pengertian organisasi dan ekonomi koperasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi perkoperasian itu secara etimologis, yang dimana koperasi itu secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yakni eco-cooperation, yang berarti usaha bersama. Yang dimana meskipun secara luas segala pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu disebut koperasi. Dalam konteks ekonomi, perkoperasian sendiri itu adalah sebuah badan usaha dengan segala peraturan dan tujuan tertentu yang pada pendirian awalnya itu didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan sama, yaitu tujuan kekeluargaan. Selanjutnya, apabila kita lihat dalam konteks nyata, perkoperasian itu pada perusahaan biasa itu kan untuk mencari keuntungan atau profit. Namun kalau pada koperasi itu dia mendahulukan kepentingan bersama, atau dia mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan individu, di mana itu benefit yang dirasakan tiap anggotanya. Nah, ini adalah sebuah sistem bersama yang dimana manusia itu mengendalikan modal, bukan modal yang mengendalikan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Bapak Perkoperasian Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta, yang beliau mengatakan bahwasanya koperasi itu adalah segala bentuk persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidup dengan biaya yang semurah mungkin. Yang dimana keperluan bersama ini harus didahulukan di atas keuntungan atau keperluan pribadi individu. Selanjutnya yang kedua yaitu dari International Labour Organization, yang dimana mengatakan bahwa perkoperasian itu adalah kumpulan orang dengan segala kemampuan ekonomi terbatas yang pada penerapannya memberikan sumbangsi modal yang setara, di mana semuanya itu menanggung segala risiko bersama, menanggung segala konsekuensi yang ada, dan pada hakikatnya diawasi secara demokratis oleh negara. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana landasan hukum dari sebuah negara untuk terhadap perkoperasian yang ada di Indonesia. Secara yudisiari sendiri, koperasi itu memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan mengikat, yakni yang pertama ada di dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 33, yang dimana itu menyatakan bahwa perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama dengan berdasarkan atas asas kekeluargaan koperasi. Koperasi sendiri itu dianggap sebagai bangun perusahaan yang pada hakikatnya paling sesuai dengan amanat konstitusi ini. Yang kedua yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menegaskan koperasi sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat, yang dimana pada hakikatnya tujuan dari koperasi itu sendiri memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta membangun tatanan perekonomian suatu wilayah nasional yang maju, adil, dan makmur. Selanjutnya, yakni ada prinsip-prinsip koperasi. Nah, pada hakikatnya koperasi itu berfungsi sebagai acuan pedoman kerja, dokumen yang mencatat beberapa versi prinsip. Namun, yang menjadi acuan utama kita yaitu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yakni yang pertama itu keanggotaan secara sukarela dan terbuka, yang dimana tidak ada paksaan kepada tiap anggota ataupun bentuk diskriminasi terhadap anggota-anggota yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada yang kedua pengelolaan secara demokratis, yang dimana keputusan diambil berdasarkan musyawarah atau suara terbanyak. Yang ketiga yaitu pembagian hasil usaha yang adil, yang dimana hasil usaha dari perkoperasian itu sendiri secara profesional berdasarkan besarnya jasa usaha dari tiap anggota masing-masing. Yang keempat, kemandirian. Secara konseptual, koperasi itu harus mampu berdiri sendiri di kaki sendiri tanpa ketergantungan mutlak dari pihak lain atau pihak luar. Selanjutnya yang kelima, yakni adanya pendidikan dan kerjasama. Pentingnya edukasi, kerjasama bagi perkoperasian tiap anggotanya itu agar koperasi itu dapat berkolaborasi antar koperasi-koperasi lainnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang logika kerja identitas ganda atau double entry. Nah, hal ini yang membedakan koperasi dengan prinsip identitas ganda lainnya yaitu mengapa SHU yang diberikan oleh koperasi itu adil berdasarkan jasa usaha atau seberapa aktif anggota itu untuk berkontribusi bukan berdasarkan kepemilikan saham yang ada. Selanjutnya,
Sebagai penutup, demokrasi yang nyata di koperasi kita sendiri itu mempraktikkan demokrasi ekonomi yang murni, yang dimana satu orang, satu suara. Keberhasilan koperasi itu tidak diukur dari tumpukan aset yang ada, tetapi dari seberapa mandiri koperasi itu untuk mensejahterakan anggota yang ada di dalamnya. Mari kita berhenti memandang koperasi itu sebagai badan usaha yang lalu atau badan usaha yang memang ketinggalan zaman. Mari kita melihatnya sebagai masa depan ekonomi yang lebih adil. Baik, sekian presentasi materi mengenai pengertian organisasi dan ekonomi koperasi dari saya. Baik, sebelumnya izin Bapak dan teman-teman semuanya untuk mempresentasikan bab 2 mengenai identitas koperasi. Pertama, konsep koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan azas kekeluargaan. Nah, ciri utama dari koperasi tersebut adalah adanya identitas ganda anggota. Nah, sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan. Di bawah ada diagram panah yang dapat dilihat bahwasanya anggota itu dapat menyetor modal dan ikut mengambil keputusan dalam koperasi. Nah, kemudian koperasi dapat memberikan pelayanan kepada anggota. Nah, inilah yang disebut dengan hubungan timbal balik. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Munker dan Ropke yang mengatakan bahwa koperasi dibentuk untuk melayani kepentingan anggotanya. Yang kedua di sini ada hubungan dalam koperasi. Hubungan dalam koperasi ada 3. Yang pertama ada kepemilikan, pelayanan, dan pasar. Dalam hubungan kepemilikan, anggota memiliki hak dan kewajiban sebagai pemilik koperasi. Dan dalam hubungan pelayanan, anggota berperan sebagai pelayanan yang menerima layanan dari koperasi. Sedangkan dalam hubungan pasar, koperasi sendiri itu tetap berinteraksi dalam pasar barang ya. Pasar barang seperti tenaga kerja, uang, modal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya itu ada masalah bisnis dengan non-anggota. Apa saja sih masalah bisnis dengan non-anggota ini? Yaitu, jika koperasi terlalu banyak melakukan interaksi atau transaksi dengan non-anggota, maka identitas koperasi bisa berkurang, bahkan cenderung menyerupai perusahaan atau koperasi biasa gitu. Oleh karena itu, si koperasi harus tetap menjaga fokus utamanya, yaitu melayani kebutuhan anggota. Selanjutnya, ada alasan seseorang mengapa dia bisa menjadi anggota koperasi. Secara garis besar, orang-orang yang masuk menjadi anggota koperasi itu karena manfaat dari koperasi tersebut lebih besar daripada tidak bergabung sama sekali. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori kebutuhan Abraham Maslow. Nah, terakhir nih, ada keunggulan komparatif. Nah, koperasi tentu saja memiliki keunggulan ya, keunggulan untuk yang ditonjolkan. Nah, koperasi dapat memiliki keunggulan apabila skala usahanya itu kuat, partisipasi anggotanya itu aktif, terus dapat bersaing di pasar, serta mampu menekan biaya dan risiko usaha. Nah, jadi koperasi memiliki identitas yang berbeda ya dari badan usaha lainnya, karena anggotanya itu berperan sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Identitas ini ya yang menjadi kekuatan dalam koperasi dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada kesejahteraan anggota. Namun, koperasi harus tetap menjaga prinsipnya agar tidak kehilangan karakter ketika berinteraksi dengan pasar atau non-anggota. Jika dikelola dengan baik dan didukung dengan partisipasi aktif, anggota koperasi dapat memiliki keunggulan dan mampu bersaing dalam kegiatan ekonomi. Sekian dari penjelasan materi kedua dari saya. Terima kasih. Baik, terima izin Bapak. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi ketiga, yaitu tentang tata cara pendirian koperasi. Dalam materi ini akan dijelaskan tentang proses pendirian koperasi, persyaratan pembentukan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendirikan koperasi. Yang pertama yaitu dasar hukum. Dasar hukum pendirian koperasi di Indonesia memiliki dasar hukum yang sangat jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Undang-undang ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan koperasi, seperti pembentukan koperasi, keanggotaan, pengelolaan, serta peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, yaitu ada tahapan pendirian koperasi. Dalam mendirikan koperasi, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, adanya kelompok masyarakat yang harus memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Kedua, dilakukan pembicaraan atau musyawarah mengenai tentang pembentukan koperasi. Ketiga, dilakukan penyuluhan dan pembinaan mengenai koperasi. Keempat, dilakukan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh calon anggota koperasi. Kelima, dilakukan pemilihan pengurus dan pengawas koperasi. Selanjutnya, proses dari pembentukan koperasi itu sendiri biasanya dimulai ketika beberapa orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama ingin bekerja sama dalam suatu usaha. Kemudian, mereka menghubungi kantor perkoperasi setempat untuk mendapatkan informasi mengenai syarat dan prosedur pendirian koperasi. Setelah itu, dilakukan rapat pembentukan yang membahas beberapa hal penting seperti kesepakatan pembentukan koperasi, pembahasan anggaran dasar, penetapan pendiri koperasi, dan pemilihan pengurus dan pengawas koperasi. Selanjutnya, persyaratan pembentukan koperasi.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, terdapat beberapa persyaratan dalam pembentukan koperasi. Yang pertama, itu koperasi dibentuk sebagai koperasi primer atau koperasi sekunder. Yang kedua, koperasi primer minimal memiliki 20 orang anggota. Ketiga, pembentukan koperasi harus dibuat dalam akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. Dan yang keempat, koperasi harus memiliki kegiatan usaha yang jelas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Selanjutnya, langkah-langkah mendirikan koperasi. Langkah-langkah mendirikan koperasi meliputi beberapa tahap utama, yaitu dasar atau inisiatif pembentukan koperasi. Yang kedua, persiapan pembentukan koperasi. Yang ketiga, rapat pembentukan. Dan yang keempat, pengajuan permohonan untuk mendapatkan hak badan hukum koperasi atau pengesahan sebagai badan hukum. Yang kelima, pengesahan koperasi sebagai badan hukum. Dan yang keenam, pengumuman akta pendirian koperasi. Selanjutnya, unsur-unsur penting dalam koperasi. Dalam sebuah koperasi terdapat beberapa unsur penting yang harus ada, yaitu anggota sebagai pemilik koperasi, kedua, pengurus yang mengelola koperasi, ketiga, pengawas yang mengawasi jalannya koperasi, yang keempat, modal yang dapat menjalankan usaha koperasi. Baik, kesimpulannya, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Pendirian koperasi harus mengikuti prosedur yang telah diatur dalam undang-undang, mulai dari pembentukan anggota, rapat pendirian, hingga pengesahan sebagai badan hukum. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi dapat menjadi sarana penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sekian penjelasan materi ketiga dari saya. Terima kasih. Sekian video penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.